Ya, siapa dulu anak-anak? Bersedia memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau sudah semangat pagi ini. Biar makin semangat lagi, semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Adik Budi dulu. Kan sudah pernah dinyanyikan kan sebelumnya. Jadi kita langsung mulai ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Tepuk ikan. berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Silakan duduk. Ya, mari kita mulai belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya sedikit dulu. Kalian pernah lihat atau kalian pernah berpergian? Pernah ya? Masa nggak pernah keluar rumah? Pernah naik kendaraan? Masih pernah ya? Masa seumur hidup nggak pernah naik kendaraan? Walaupun belum tentu ya mengendarai. Nah, kalau di jalanan biasanya apa yang kalian temukan kalau lagi berkendaraan? Atau jalan? Lalu lintas. Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Lampu merah. Polisi tidur, tiang listrik, banyak macam ya. Ada zebra cross dan lain-lain. Nah, tadi ada yang sebut rambu lalu lintas. Nah, Ibu tanya, kalau lambang ini apa? Yang kurang lebih seperti ini. Seperti ini, kemudian nih begini. Apa yang Dilarang stop. dilarang stop atau dilarang berhenti? Karena kata lain dari berhenti kan stop ya, maka S bukan B. Berhenti memang berhenti inisialnya B. Kalau lambang ini, yang ini, maksudnya gimana parkir? Tempat parkir. Nah, area yang dimana ada rambunya, disitulah tempat parkir. Tapi kalau sudah diberi tanda ini, parkir. Jadi bedanya apa? Mana yang tempat parkir, mana yang nggak boleh? Kalau yang tempat parkir tadi yang tidak ada apanya tadi? Tidak ada garis miringnya, berarti itu diperbolehkan. Tapi kalau yang ada garis miringnya berarti dia tidak diperbolehkan atau kebalikannya. Jadi, nah berhubung Ibu sudah memberi contoh seperti ini, jadi materi kita hari ini ya bahasa Indonesia kita mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, di mana nanti kita menelaah sebuah teks. Nah, silakan keluarkan dulu alat tulis dan buku pelajarannya. Sudah 77. Sudah dibuka halaman 77.
judulnya di sana? Mengenang kegiatan rambu-rambu lalu lintas. Supaya lebih lengkap lagi, Ibu akan menempelkan contoh beberapa gambar rambu lalu lintas ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fauzan dengan Ayu. Mana mereka? Sakit ya. Ini adalah di sini kalian akan mengamati sebuah teks yang ada di halaman 77. Kemudian nanti kita berdiskusi dengan kalian menemukan informasi yang ada pada teks tentang rambu lalu lintas. Nah, nanti Ibu akan memberi waktu untuk membaca teksnya terlebih dahulu di halaman 77 dengan 78. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian baca terlebih dahulu teksnya. Silakan. Nanti temukan apa yang bisa kalian temukan informasi dalam teks tersebut. Kata efektifnya tadi tentukan sudah dibaca. Bagi pengisian rambu lalu lintas. Nah, sekarang kalian tadi kan sudah membaca teksnya. Silakan kalian berdiskusi setiap kelompok untuk menemukan adakah kata-kata di dalam teks tersebut yang tidak efektif atau dia tidak baku. Nah, kalau sudah ditemukan nanti silakan kalian presentasikan bersama teman kelompok lainnya ya. Silakan dicari dulu kata-kata yang tidak baku terdapat dalam teks tentang rambu lalu lintas. Silakan. Kelompok ini sudah dapat, sudah ditandain kata-katanya. Bagaimana semuanya sudah menemukan kata-kata yang tidak baku atau yang tidak efektif di sini. Nah, supaya enak, Ibu akan nanya bergantian ke kelompok. Mulai dari kelompoknya Putra. Kelompok Putra sudah menemukan kata-kata yang tidak efektif di dalam teksnya. Apa aja yang kalian temukan di situ? Apa aja? Satu aja dulu. Yang mana? Ketertiban. Ya, ketertiban ya. Di paragraf keberapa itu? Semuanya memperhatikan ya, ada nggak ketertiban yang ditemukan kelompoknya Putra? Kalian temukan juga nggak? Temu ya, terdapat di paragraf pertama. Nah, di situ kan sudah teksnya sudah dilengkapi dengan membedakan font atau ukuran tulisan. Yang tidak baku tadi ditandai dengan tulisan bercetak miring. Nah, ketertiban. Silakan catat dulu ke depan. Bagaimana tulisan tidak bakunya ke depan di sini? Ini kosakata non baku. Kemudian ini kosakata ini kosakata bakunya. Nah, silakan nulis kelompok ini perwakilan yang ditemukan. Ketertiban. Jadi
Baik, bagaimana kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Betul? Apakah ada perubahan baik huruf maupun katanya? Apakah ada perubahan dari kosakata tidak baku atau non baku menjadi baku? Apakah ada perubahan huruf? Tidak? Ada. Coba diperhatikan lagi. Apakah ada perubahan huruf? Atau perubahan kata seluruhnya? Apakah ada? Ada. Apa yang dirubah di sana? P menjadi D. P menjadi D. Jadi ini yang tidak baku. Ini yang baku. Perubahan huruf pada P dan B. Nah, kelompok ini apa lagi yang ditemukan? Coba sebutkan. Yang tidak baku adalah resiko. Resiko. Resiko baku atau tidak baku? Tidak baku. Jadi yang bakunya apa? Risiko. Nah, silakan perwakilan kelompok ini teruskan di bawahnya yang nomor 2-nya. Ya, apakah betul? Apakah ada perubahan juga? Ada. Apa yang berubah dari kosakata non baku ke baku? Ya, E diganti dengan I. Tapi waktu kita membaca kosakata baku risiko, kita spontan juga masih menyebutnya seperti kosakata tidak baku resiko. Walaupun tulisannya risiko, tapi tetap kita menyebutnya resiko. Mungkin sekilas agak E, sekilas agak I, tapi tidak terlalu diperjelas. Karena kan bahasa omongan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Nih, kelompok yang ini yang ditemukan apa lagi di tes itu? Apa? Efektif. Efektif yang baku tidak baku dengan bakunya bagaimana? Yang tidak bakunya gimana? Yang tidak baku efektif, yang bakunya efektif. Efektif. Silakan tulis siapa perwakilan. Jadi jangan terbalik ya. Apakah betul? Apakah ada perubahan juga? Sama ya, yaitu pada huruf P menjadi Berikutnya kelompok sana, yang ujung kelompok Carlo. Apa? Universal. Kata bakunya tidak bakunya apa? Universal. Kata bakunya Universal. apa yang berubah kira-kira? F diganti V. Ya, silakan tulis perwakilan siapa? Siapa aja? Ada lagi nggak di teks itu? Coba perhatikan lagi. Masih ada. Masih ada. Apa lagi? Berpikir. Berpikir menjadi berpikir. Huruf apa menjadi apa dari tidak menjadi baku? Yang tidaknya P, yang bakunya P. Nggak kebalik. Yang bakunya P. Yang bakunya P, tidak bakunya R. Itu yang ada di teks. Nah, tadi ini yang tulisan Adi nomor 4. Apakah betul? Betul nggak? Apakah kebalik? Berbalik. Kebalik nggak? Betul nggak? Betul ya. Yang non bakunya F, tidak bakunya pakai V, ya. F dengan V, universal. Cara bacanya pun sama persis, nggak ada bedanya. Nyebut V kan tetap seperti F juga, tapi sudah dipadukan dengan huruf vokal. Nah, selain itu tadi ada apa lagi? Kalian tadi bilang berpikir menjadi berpikir. Apa lagi di sana? Masih ada? Ada kata apa lagi di sana? Melihat apa melihat? Kata yang tidak bakunya apa di situ? Melihat. Ya, melihat. Kemudian menjadi
dengan huruf M, melihat. Masih ada? Habis? Habis ya. Jadi kurang lebih ada 6 dalam satu teks kosakata tidak baku, di mana kalian sudah merubahnya dalam ke kosakata baku. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah bisa dan tahu perubahannya, karena ini kan materi di pelajaran kelas yang lalu atau kelas 5 juga sudah pernah belajar. Berarti masih ingat ya. Dan kalian juga harus memperhatikan untuk membedakan mana bahasa omongan sehari-hari, mana yang bahasa tulisan. Nah, seperti yang sudah kalian itu kan tadi, menemukan kosakata non baku dan tidak baku, silakan kalian di tabel aktivitasku halaman 78, kosakata non baku dan baku sudah ditemukan, kalian tulis. Kemudian kalian buat kalimat tidak efektifnya tadi yang di dalam teks, kemudian kalian perbaiki menjadi kalimat efektif. Kalian ambil satu kalimat dari kata-kata yang kalian ambil tadi. Silakan kerjakan. Ya. Kalian perbaiki ya. Ibu beri contoh satu ya. Seperti tadi ketertiban. Kalian tulis kalimat tidak efektifnya menggunakan kata tidak baku tadi. Kalian ambil mulai dari rambu lalu lintas dibuat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan. Kemudian kalian perbaiki kalimatnya di kolom yang paling kanan. Kalimat efektifnya tinggal ketertibannya diganti dengan ketertiban. Nah, begitupun seterusnya untuk kata-kata yang sudah kita temukan. Silakan kerjakan. Baru kita diskusikan ya. Di sini langsung boleh kolomnya. Dibuat ya, ini contohnya tadi. Yang berpikir, catat ini dari mana sampai mana. Boleh dalam satu kalimat itu, kalau dia dapat 2 langsung sekalian, nggak apa-apa. Ya. Dan itu ada kolom kalimat efektif dan tidak efektifnya. Bagaimana sudah terlihat? Ini contohnya ya. Berpikir tadi, tulis dari sini sampai titik. Nah, ini kan ada 2 bisa satu kalimat. Tapi dari awal ya, dari awal dari di sini kata-kata yang bakunya itu ada di sana tadi ya. Ketertiban tadi dengan ketertiban. Kalimatnya apa yang kalian perbaiki di situ? Silakan dari kelompok ini dulu. Coba baca yang ketertiban tadi dengan ketertiban. Baca kalimat tidak efektifnya sama yang kalimat efektifnya. Ya, jadi cara bacanya pun juga berbeda. Kelompok ini yang resiko kalimatnya. Coba siapa yang mau mewakili baca? Dengan adanya lampu lalu lintas, resiko kecelakaan makin kecil sehingga keamanan para pengguna jalan dapat terjaga. Ya, yang efektifnya bacanya. Dengan adanya lampu lalu lintas, risiko kecelakaan semakin kecil sehingga keamanan para pengguna jalan dapat terjaga. Ya, tapi jangan terlalu risiko ya. Ada resiko juga nggak apa-apa, tetap sama. Yang efektif dengan efektif kalimatnya. Silakan. Siapa yang wakili? Silakan. Coba gantian. Siapa? Coba Fatir. Tidak berpikir untuk mengembangkan Ada 2 ya. alat pengatur lalu lintas yang aman dan efektif. Nah, kalimat efektifnya
Ia berpikir untuk menemukan sebuah alat pengatur lalu lintas yang aman dan efektif. Ya, tadi berpikir efektif, kemudian berpikir dan efektif. Nah, semacam apa? Kayak tukaran ya hurufnya ya. Dalam satu kalimat itu terdapat dua kosakata baku dan tidak baku. Kelompok ini yang universal. Kalimatnya dari mana sampai mana? Silakan. Ya. Dari mana bacanya? Coba yang lain. Coba Adi. Lampu ini menggunakan warna yang berwarna secara universal. Ya, diganti menjadi efektif. Lampu ini menggunakan warna yang berwarna secara universal. Ya, universal. Bacaannya pun mau efektif tidak efektif sama ya. Jadi sudah bisa ya kalian merubah kalimatnya dari tidak efektif ke kalimat efektif. Jadi kesimpulannya apa? Ketika kalimat itu sudah menjadi tidak efektif apabila ada kata-kata yang masih menggunakan kosakata apa? Non baku. Terus kalimat tersebut kalau bisa menjadi efektif apabila kata-katanya sudah menggunakan kosakata baku. Jadi satu kata saja kalau sudah tidak baku, kalimat tersebut tidak efektif. Dan begitu pun seluruh katanya sudah baku, berarti kalimat tersebut kalimat efektif. Nah, jenis rambu ada yang warna kuning dan warna merah. Nah, kalau misalnya tidak kelihatan, ibu dekatkan dengan kalian ya. Yang ini. Ya, tadi kan ibu sudah tempelkan ada contoh gambar. Nah, ini dua gambar ini. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Coba silakan perhatikan dulu. Bedanya di mana? Di sisi kanan kalian dengan sisi kiri kalian. Apa bedanya dua jenis rambu ini? Siapa yang bisa menjawab? Bedanya yang jenis rambu yang warna kuning dengan warna ini, silakan Tiara. Yang kuning adalah peringatan, yang merah adalah larangan. Ya, dari ciri-ciri gambarnya kita sudah tahu ya dari jenis dan bentuknya bahwa yang ciri-ciri warna kuning ini adalah rambu-rambu yang berupa peringatan atau petunjuk atau anjuran atau apapun itu. Nah, kebalikannya yang ini warna merah berupa larangan ya. Artinya kalau larangan dilakukan apa tidak? Tidak dilakukan. Nah, kalau sudah ada rambu tersebut kita mulai harus waspada atau apa kira-kira kalau dalam bentuk larangan kita harus waspada. Kira-kira apa lagi yang mesti kita lakukan? Ya, kita hindari ya kan? Contohnya ada lambang hati-hati jalan licin, ada gambarnya kan di mana itu. Nah, ibu beri contoh sedikit untuk yang ciri-ciri yang kuning dulu. Contoh yang ini rambu apa? Ini rambu apa? Yang itu ini rambu tikungan atau belok ke kiri. Ya, karena arahnya ke kiri. Terus ibu contohkan satu lagi. Ini ada gambar mobil tapi posisinya miring. Berarti apa itu? Maksudnya apa turunan? Ya, di jalan tersebut mau memasuki jalan turunan. Kira-kira dipasangnya itu pas turunan atau sebelum atau sesudah? Sebelum. Agar pengendara misalnya bisa mengatur gasnya, remnya saat berkendara. Nah, ibu contohkan yang ini sekarang. Udah bisa ya? Ibu contohkan yang tadi S udah, P udah. Coba yang ini. Nih, yang sering kita temukan tuh yang pojok kiri bawah. Apa nih? Dilarang belok. Belok kemana ini? Ayo. Nah, belok ke kanan. Ke kanan tapi arah panahnya ke bawah ini. Yuk. Belum, masih kurang kuat.
jalur. Kalau dia ada trotoar yang agak kosong di situ, biasanya kan orang, oh ini boleh belok, tapi pas ada rambu ini kita tidak boleh, walaupun trotoarnya itu tidak terisi di jalanan. Nah, kalau kita masih melakukan, apa yang terjadi? Misalnya sudah ada peringatan atau larangan ini, tapi pengendara masih melakukan, apa yang akan terjadi? Bisa tilang. Ya, kena tilang, apalagi beresiko kecelakaan juga, ya. Dan biasanya ini berada di tempat-tempat di dekat perkantoran atau area yang ramai. Nah, gambar ini ada yang baru kalian kenalin. Ada. Semuanya sudah pernah hampir ketemu? Atau baru pertama kali melihat? Sudah pernah semua ya. Berarti kalian termasuk yang hobi jalan ya. Hobi di jalanan ya. Berarti kalian gak di rumah terus. Nah, baiklah, kita simpulkan pelajaran kita hari ini dengan kita mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Kita bisa menemukan juga kosakata non baku dan tidak baku pada teks rambu lalu lintas. Dan dengan rambu lalu lintas ini membuat kita yang tadi tidak tahu menjadi tahu apa saja keterangan pada gambar di rambu lalu lintas. Nah, karena waktunya sudah habis, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.